Nenek Saroh, seorang perempuan tua yang renta, tinggal seorang diri di sebuah gubuk reyot di ujung desa. Hidupnya penuh kesederhanaan, bahkan seringkali serba kekurangan. Sehari-harinya ia mencari nafkah dengan memulung barang-barang bekas, botol plastik, kardus, atau apapun yang masih bisa dijual dengan harga murah ke pengepul. Dengan tubuh kurusnya yang lemah, ia tetap berjalan pelan menelusuri jalan desa, membawa karung lusuh di punggungnya sebagai teman setia dalam perjuangan. Hingga suatu hari, rasa lapar yang tak tertahankan membuatnya memberanikan diri untuk masuk ke Indomaret cabang Jalan Kemerdekaan. Ia hanya ingin membeli sedikit makanan untuk mengisi perutnya. Namun siapa sangka, langkah polosnya justru berujung pada kesalahpahaman besar. Gerak-geriknya dianggap mencurigakan dan ia pun dituduh sebagai seorang pencuri. Apakah benar Nenek Saroh berniat mencuri? Bagaimana nasib sang nenek setelahnya? Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Di sebuah sudut desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, berdiri sebuah gubuk reyot yang dindingnya terbuat dari papan lapuk. Atapnya bocor di banyak bagian, dan setiap kali hujan turun, air menetes ke dalam rumah kecil itu. Di dalam gubuk, inilah seorang perempuan tua bernama Nenek Saroh tinggal seorang diri. Usianya sudah melewati 70 tahun. Rambutnya putih semua, tubuhnya kurus, dan wajahnya penuh keriput. Meskipun sudah renta, ia tetap berusaha bertahan hidup tanpa bergantung pada orang lain. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari terbit, menyalakan pelita kecil, lalu duduk di depan pintu rumahnya sambil merapikan karung lusuh yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Karung itu adalah harta, sekaligus teman setia dalam hidupnya. Nenek Saroh mencari nafkah dengan memulung. Ia mengumpulkan botol plastik, kardus, dan barang-barang bekas yang masih bisa dijual ke pengepul. Hasilnya tidak seberapa, seringkali hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi atau sekadar sepotong roti. Namun ia jarang mengeluh. Baginya, bertahan hidup sudah merupakan sebuah kemenangan. Di mata masyarakat, Nenek Saroh hanyalah seorang tua miskin yang hidup di ujung desa. Ada yang merasa kasihan, sesekali memberinya makanan. Tapi banyak juga yang bersikap acuh, seolah kehadirannya tidak penting. Nenek Saroh sudah terbiasa dengan pandangan itu. Ia tahu, di dunia ini orang miskin sering dianggap tak berarti. Setiap pagi, setelah merapikan karung lusuhnya, Nenek Saroh berangkat berjalan menuju kota. Jalannya jauh, melewati sawah, sungai kecil, dan perkampungan padat. Langkahnya pelan, namun penuh keteguhan. Sepanjang perjalanan, ia kadang disapa oleh beberapa orang. "Pagi, Nek," seru seorang anak kecil yang berangkat sekolah. Nenek Saroh tersenyum sambil mengangguk. Senyum itu sederhana, tapi tulus. Kadang ada tukang sayur yang memberinya sebatang wortel atau selembar daun kol yang sudah agak layu. Meski kecil, bantuan itu sangat berarti. Namun ada juga orang-orang yang justru menatap sinis, menutup hidung, karena mencium bau karung lusuh yang dibawanya. Nenek Saroh hanya menunduk, berusaha tidak tersinggung. Di kota, Nenek Saroh biasanya berkeliling mencari botol plastik di sekitar pasar, terminal, atau pinggir jalan. Jika beruntung, ia bisa mengumpulkan cukup banyak untuk dijual sore hari. Tapi ada kalanya hasilnya sangat sedikit, bahkan tidak cukup untuk makan. Pada hari-hari seperti itu, ia hanya minum air putih dan menahan lapar hingga esok pagi. Namun hari itu, ia merasa berbeda. Ada dorongan dalam hatinya untuk masuk ke sebuah toko modern yang sering ia lewati, Indomaret Jalan Kemerdekaan. Ia sudah lama ingin mencoba membeli makanan di sana, meski hanya sedikit. Indomaret cabang Jalan Kemerdekaan berdiri megah di sudut jalan utama. Bangunannya terang dengan kaca besar yang memantulkan sinar matahari pagi. Rak-raknya penuh dengan berbagai barang kebutuhan, tertata rapi dan berwarna-warni. Lampu neon di dalam toko membuat suasana tampak modern, berbeda jauh dari dunia luar yang sederhana. Hari itu, toko cukup ramai.
Ada beberapa pelajar yang mampir membeli permen, seorang ibu rumah tangga yang sibuk memilih minyak goreng, dan seorang pekerja kantoran yang membeli kopi instan sebelum berangkat kerja. Karyawan sibuk melayani pelanggan, sementara satpam berdiri di pintu menjaga keamanan. Dengan langkah gontai, Nenek Saroh masuk ke dalam. Pandangannya menyapu seluruh rak. Matanya berbinar, sekaligus bingung melihat banyaknya pilihan makanan. Ia mendekat ke rak makanan ringan, mengambil beberapa bungkus keripik, lalu menaruhnya ke dalam tas lusuhnya. Kebiasaan lama itu membuatnya terlihat mencurigakan bagi sebagian orang. Di sisi lain, seorang pegawai muda bernama Dina memperhatikan gerak-geriknya. Dina baru bekerja beberapa bulan di toko itu, dan ia sangat ingin menunjukkan keseriusannya. Saat melihat Nenek Saroh memasukkan barang ke dalam tas tanpa melewati kasir, rasa curiga pun muncul di hatinya. Dengan langkah cepat, Dina menghampiri manajernya Arman. "Pak, saya rasa ada yang mencurigakan," bisiknya. Arman adalah sosok yang tegas, bahkan cenderung keras. Ia tidak suka jika ada sesuatu yang mengganggu keteraturan tokonya. Mendengar laporan Dina, ia segera mengambil tindakan. Dengan suara lantang, ia memanggil 2 satpam. "Jangan biarkan dia keluar sebelum diperiksa," perintahnya. Suasana toko mendadak tegang. Para pelanggan menoleh ke arah Nenek Saroh yang kebingungan. Beberapa berbisik-bisik. Ada yang mengernyitkan dahi, tetapi tidak seorang pun berani membela. Dengan tubuh gemetar, Nenek Saroh digiring ke ruang belakang. "Aku tidak mencuri, aku ingin membayar." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Tapi tidak ada yang mau mendengarkan. Matanya berkaca-kaca, dadanya sesak. Rasa malu bercampur dengan takut. Ia merasa seperti seorang penjahat, padahal tidak pernah berniat demikian. Seorang pelanggan yang menyaksikan kejadian itu secara diam-diam merekam dengan ponselnya. Video berdurasi singkat itu kemudian diunggah ke media sosial. Dalam hitungan jam, video tersebut viral. Kolom komentar pun penuh dengan berbagai pendapat. Ada yang menulis, "Kasihan sekali nenek itu, harusnya dibantu, bukan dipermalukan." Namun ada juga yang sinis. "Wajar saja, pemulung memang suka nyolong." Pro kontra itu terus berkembang. Nama Nenek Saroh pun tiba-tiba dikenal banyak orang, meski dalam situasi yang menyakitkan. Keesokan harinya, video viral tentang Nenek Saroh akhirnya sampai ke telinga Pak Harun, pemilik Indomaret Jalan Kemerdekaan. Ia adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki puluhan cabang toko di berbagai wilayah. Biasanya, ia jarang mengurus hal-hal kecil, apalagi masalah pelanggan. Namun kali ini, hatinya terusik. "Seorang nenek tua dituduh mencuri di tokoku? Apa benar begitu?" Gumamnya dengan dahi berkerut. Pagi itu juga, ia datang langsung ke toko. Semua karyawan tampak gelisah. Arman, sang manajer, berusaha tetap tenang meski keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Ceritakan dari awal," kata Pak Harun dengan suara tenang namun penuh wibawa. Arman menjelaskan dengan penuh percaya diri bahwa Nenek Saroh terlihat mencurigakan. Ia menyebut Nenek Saroh memasukkan barang ke tas tanpa izin, sehingga ditahan sebelum keluar. Namun, mata Pak Harun tak menunjukkan keyakinan. "Rekaman CCTV ada?" tanyanya. Arman terdiam sejenak. "Ada Pak, tapi tidak begitu jelas." Pak Harun menghela napas panjang. "Kalau begitu, periksa inventaris. Aku ingin audit penuh sekarang juga." Audit pun dilakukan. Semakin lama diperiksa, semakin jelas kejanggalan muncul. Stok barang tidak sesuai dengan catatan. Banyak makanan ringan, minuman, dan barang kecil yang hilang dari rak. Awalnya diduga karena salah pencatatan, namun setelah diselidiki lebih jauh, terbongkarlah sebuah kenyataan pahit. Beberapa karyawan ternyata melakukan pencurian secara sistematis. Dina, si pegawai baru yang melapor, ternyata terlibat dalam jaringan kecil bersama 2 satpam. Mereka mengambil barang secara diam-diam, lalu menjualnya di luar dengan harga miring. Arman, sang manajer, dianggap lalai karena tidak mengawasi, dan bahkan terkesan menutup mata. Pak Harun marah besar. Wajahnya memerah, suaranya meninggi. "Kalian pikir aku buta? Kalian menyalahkan seorang nenek tua. Padahal kalian sendiri yang mencuri dari toko ini berbulan-bulan." Dina pucat pasi. Satpam hanya bisa menunduk.
Arman berusaha membela diri, tetapi suaranya terbata-bata. Pada akhirnya, keputusan tegas diambil. Semua karyawan yang terlibat langsung dipecat. Beberapa bahkan dilaporkan ke pihak berwajib. Arman pun dicopot dari jabatannya. Skandal ini membuat toko geger. Para pelanggan yang mengetahui kebenaran ikut menyebarkan kabar bahwa Nenek Saroh sebenarnya tidak bersalah. Di tengah semua hiruk-pikuk itu, Nenek Saroh akhirnya dipanggil untuk dimintai keterangan. Dengan suara lirih, ia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata selama ini ia sering memperhatikan kejanggalan di toko. Ia melihat barang-barang dipindahkan secara sembunyi-sembunyi ke dalam tas karyawan atau diselipkan di bawah meja kasir. Namun, ia tidak tahu kepada siapa harus melapor. "Saya hanya orang tua miskin, Pak. Siapa yang mau percaya pada saya?" katanya dengan mata berkaca-kaca. Pak Harun terdiam lama. Ia merasa malu karena selama ini membiarkan prasangka menguasai tokonya. Sosok yang dianggap lemah dan tidak berarti justru menyimpan kebenaran yang selama ini diabaikan. Merasa bersalah, Pak Harun mengambil langkah besar. Ia mengundang Nenek Saroh ke kantornya. Dengan penuh hormat, ia berkata, "Nek, maafkan saya. Atas nama toko ini, saya ingin memperbaiki kesalahan. Saya akan memberikan ibu sebuah rumah kecil yang layak dan juga modal untuk membuka usaha. Jika ibu mau, silakan berdagang di depan Indomaret ini." Awalnya, Nenek Saroh menolak. Ia merasa tidak pantas menerima bantuan sebesar itu. Namun setelah dibujuk dengan tulus, ia akhirnya menerimanya. Beberapa minggu kemudian, sebuah rumah sederhana dibangun untuknya di dekat pasar. Warung kecil pun didirikan di depan Indomaret. Nenek Saroh mulai berjualan makanan ringan, gorengan, dan minuman hangat. Pelanggannya tidak hanya warga sekitar, tapi juga orang-orang yang dulu memandangnya rendah. Kini, setiap pagi ia duduk di depan warung kecilnya, menyapa orang dengan senyum ramah. Senyum itu bukan hanya tanda kebahagiaan, tetapi juga simbol sebuah kemenangan setelah melalui ketidakadilan yang pahit. Kisah panjang tentang Nenek Saroh bukan sekadar cerita seorang perempuan tua miskin yang difitnah di sebuah toko, melainkan cermin yang memperlihatkan wajah nyata kehidupan sosial. Dari cerita ini, kita belajar bahwa prasangka seringkali menjadi awal dari ketidakadilan. Arman, manajer toko, mengambil keputusan cepat hanya berdasarkan apa yang dilihat sepintas tanpa mendengar penjelasan Nenek Saroh. Hal ini mengingatkan kita betapa bahayanya menghakimi seseorang hanya dari penampilan luar, karena kebenaran seringkali jauh lebih rumit dari apa yang terlihat. Amanah yang tersirat adalah agar kita sebagai manusia belajar menahan diri, menunda penghakiman, dan selalu memberi kesempatan kepada orang lain untuk menjelaskan diri sebelum mengambil kesimpulan. Selain itu, kisah ini mengajarkan nilai empati. Empati bukan sekadar merasa kasihan kepada orang miskin, tetapi kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain. Seandainya Dina atau Arman mau sejenak memikirkan bagaimana rasanya menjadi seorang nenek tua yang hanya ingin membeli makanan, mungkin tragedi itu tidak akan terjadi. Empati membuat manusia lebih manusiawi, menumbuhkan kepekaan terhadap penderitaan sesama, dan mencegah kita melakukan tindakan gegabah yang melukai orang lain. Dari sini kita bisa menyadari bahwa masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang berlandaskan empati, bukan prasangka. Nilai berikutnya adalah keadilan. Keadilan sejati tidak mengenal batas usia, status, atau penampilan. Nenek Saroh yang tampak lemah justru berhak atas perlakuan yang sama dengan pelanggan lainnya. Keadilan juga menuntut ketelitian dalam mengambil keputusan, sesuatu yang gagal dilakukan oleh Arman. Namun, keadilan pada akhirnya ditegakkan melalui penyelidikan Pak Harun. Dari sini kita belajar bahwa keadilan mungkin tertunda, tetapi tidak akan hilang selama masih ada orang yang berani membela kebenaran. Amanah yang tersirat adalah bahwa setiap pemimpin, sekecil apapun lingkupnya, wajib menegakkan keadilan dengan jujur dan tanpa diskriminasi. Kisah Nenek Saroh juga menyingkap nilai kejujuran dan tanggung jawab. Skandal yang terbongkar di Indomaret Jalan Kemerdekaan menjadi bukti nyata bahwa kebohongan dan pencurian tidak pernah membawa kebaikan.
Para karyawan yang bersekongkol demi keuntungan pribadi akhirnya harus menerima konsekuensi pahit. Dari sini kita diajarkan bahwa kejujuran adalah pondasi dalam bekerja, sementara tanggung jawab adalah amanah yang tak bisa ditawar. Ketika seseorang gagal menjaga amanah itu, bukan hanya dirinya yang jatuh, tetapi juga nama baik institusi yang diwakilinya. Tak kalah penting, cerita ini mengajarkan nilai keteguhan hati. Meskipun difitnah, dipermalukan, dan dituduh sebagai pencuri, Nenek Saroh tidak menyerah. Ia tetap tegar meski dalam kesedihan. Ketabahannya menjadi contoh bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak dalam tubuh yang kuat, melainkan dalam hati yang sabar menghadapi ujian. Dari kisahnya, kita belajar bahwa bahkan orang yang terlihat paling lemah sekalipun dapat menjadi kunci terungkapnya kebenaran besar. Amanah lain yang bisa kita petik adalah tentang kepemimpinan yang bertanggung jawab. Pak Harun, sebagai pemilik toko, menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati harus berani turun tangan ketika ada masalah. Bukan sekadar mempercayai laporan bawahan tanpa penyelidikan. Ia mengambil keputusan tegas, memecat yang bersalah, memperbaiki sistem, dan memberikan keadilan kepada pihak yang terzalimi. Dari tindakannya, kita belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya soal mengatur, tetapi juga soal melindungi yang lemah dan memperbaiki kesalahan yang terjadi. Kesimpulan dari kisah ini adalah bahwa hidup bukan hanya tentang siapa yang kuat dan siapa yang lemah, melainkan tentang bagaimana kita saling memperlakukan satu sama lain. Nenek Saroh, yang awalnya hanya dianggap remeh, justru mengajarkan pelajaran besar kepada masyarakat. Ia membuktikan bahwa setiap manusia, sekecil apapun perannya, memiliki nilai yang tidak boleh diremehkan. Kebenaran bisa muncul dari orang yang tampaknya tak berarti. Dan kadang-kadang, perubahan besar dimulai dari sebuah kesalahpahaman kecil yang akhirnya membuka mata banyak orang. Pada akhirnya, kisah ini memberi amanah agar kita hidup dengan penuh empati, menegakkan keadilan, menjaga kejujuran, dan tidak pernah meremehkan siapapun. Dunia akan menjadi lebih baik jika setiap orang belajar untuk mendengar sebelum menghakimi, memahami sebelum menuduh, dan menolong sebelum menyingkir. Dari senyum Nenek Saroh di depan warung kecilnya, kita diingatkan bahwa kebaikan, meski sederhana, akan selalu menemukan jalannya untuk menang.